Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang akan kita bahas di bab ke-8 ini adalah iman kepada Nabi dan Rasul itu apa? Terus ada macam-macam ulul asmi. Kalian tahu Nabi dan Rasul itu berbeda. Perbedaannya apa, Pak? Kalian bisa menyimak materi ini. Terus macam-macam Rasul ulul asmi. Ulul asmi itu apa, Pak? Ulul asmi itu adalah orang-orang yang tabah dalam menghadapi segala ujian. Ya, itu udah berapa, Pak? Nanti kita bahas di sini. Ya, lanjut. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Sifat Rasul, cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebentar, sebelum kita lanjut, apa yang kalian ketahui tentang iman? Ya, apa itu iman? Ma huwa iman? Ada yang tahu? Terus sifat-sifat Rasul ada berapa? Ada 4, ada 5, atau ada 10, atau cuma ada 1? Ya, cara berimannya kepada Rasul seperti apa? Nanti akan kita bahas di sini. Kalian harus tetap standby di HP masing-masing atau di paket data kalian, ya, paket kuota, ya, di HP kalian. Arti iman dulu. Iman itu apa? Iman itu adalah meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Ya, kita akan bahas tentang Nabi itu apa, Rasul itu apa. Nah, ini Rasul itu adalah utusan, sedangkan Nabi itu berita besar, ya, atau sebuah kabar. Berarti iman yang percaya pada Nabi dan Rasul yaitu mempercayai adanya orang yang diutus dan memberikan kabar gembira tentang agama yang dibawanya. Ya, Nabi itu adalah beda dari Rasul, kalau Rasul juga beda dari Nabi. Tapi Rasul itu pasti Nabi, kalau Nabi itu pasti bukan Rasul. Berbeda ya, itu. Dalil beriman kepada Nabi dan Rasul ada di surat apa ini ya? Ada yang tahu? Silakan nanti kalian cari ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Silakan dibaca sendiri. Ya, artinya juga dibaca, dimaknai, dan dihayati. Tuh, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi manusia itu dulu sebelum adanya Nabi dan Rasul itu sesat. Ya. Nabi Adam itu gimana, Pak? Nabi Adam itu Nabi pertama. Itu hidupnya memang panjang. Tapi apakah manusia pas ketika itu banyak
pas ketika Nabi Adam, ya silakan untuk jawab sendiri masing-masing ya. Itu. Tahukah kamu bahwa Nabi dan Rasul sesungguhnya ada 325, tapi yang kita ketahui cuma 25. Kalau malaikat itu ada 1225, tapi yang kita ketahui hanya 10 malaikat. Ini sumber dari kitab Uswuriyah atau kitab tentang sejarah, kitab yang dulu pernah Pak Fahri pelajari, tapi nggak sampai hatam ini kitabnya. Itu ada di kitabnya itu. Ya, 325 Nabi dan Rasul, tapi yang kita ketahui cuma 25 Nabi dan Rasul. Tapi ingat yang saya sampaikan ya, Rasul itu pasti Nabi, kalau Nabi itu belum pasti Rasul. Nah, ini perbedaannya. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, tapi berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran. Dan mendapatkan mukjizat juga. Terus ada yang mendapatkan karomah. Ya, ditambah lagi dengan ma'unah. Sedangkan untuk Rasul itu juga sama, mendapatkan wahyu dari Jibril, tapi dibagikan kepada para umatnya. Mendapatkan mukjizat juga dan mendapatkan karomah, tapi ma'unahnya tidak punya. Itu perbedaannya. Kalau mukjizatnya Nabi itu tidak begitu nyata, tapi kalau Rasul begitu nyata. Apa contohnya? Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Ketika dibakar tidak mempan. Ya, itu juga itu Rasul. Itu juga mukjizat ya. Jadi kalian harus beriman kepada sifat-sifatnya Nabi dan Rasul. Ada sidik, amanah, fatonah, tabligh. Silakan kalian tulis di buku tulis di buku kalian, buku khusus. Sidik sama dengan apa? Sama dengan itu titik-titik, kalian cari artinya. Amanah sama dengan apa? Titik-titik artinya apa? Fatonah artinya apa? Kalian isi sendiri. Tabligh juga. Dan ini sifat wajib. Kalau sifat mustahilnya kalian cari sendiri. Itu nanti akan keluar ketika besok pas PTS dan juga PAS. Ya, kalian pelajari, kalian tulis di buku khusus itu, kalian baca-baca terus ya, sampai kalian hafal. Jangan sampai kalian tidak hafal. Nabi dan Rasul sifatnya itu cuma ada 4. Itu ya, tidak lebih dari 4. Nah, tadi bahwasanya ulul azmi adalah para nabi yang sabar dan tabah dalam menghadapi umatnya yang sangat nakal. Seperti kalian ya, kalian nakal, ngerjain tugas aja tidak dikumpulkan, susahnya Masya Allah ya. Tapi Nabi dan Rasul ini sangat susah sekali ya untuk menunjukkan jalan arah yang benar kepada umatnya. Itu ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Bisa disingkat dengan Nimim ya, Nimim. Mukjizatnya Nabi Nuh yaitu membuat kapal besar. Umatnya sekitar 10 sampai 15 orang. Nabi ketiga setelah Nabi Idris. Nah, Nabi Nuh ini nabi terpanjang umurnya dari 25 nabi. Ya, itu umurnya paling panjang. Nabi Adam berapa Pak? Nabi Adam itu 100 berapa, tapi enggak sampai 150. Idris
Idris itu berapa, saya nggak begitu paham kalau umurnya Nabi Idris, tapi kalau Adam sama Nuh itu 100 semuanya, dan tingginya ada yang mengatakan sampai satu buah kelapa, satu pohon kelapa ya, satu pohon kelapa tingginya ya, tingginya satu pohon. Terus Ibrahim mukjizatnya adalah terbakar tidak hangus, bahkan bara apinya itu menjadi ikan dan apinya menjadi air. Itu. Terus melanjutkan pembangunan Ka'bah dari Nabi Adam dan menjadikan Ka'bah itu menjadi pusatnya para umat Islam sampai sekarang, dan ibadah haji itu dimulai ketika Nabi Ibrahim mempunyai raja yang sangat kejam bernama Namrud. Terus Nabi Musa itu tongkatnya semuanya dari semua mukjizat itu dari tongkat. Semua mukjizat dari tongkat, tidak ada yang tidak dari tongkat. Bahkan pemimpinnya Bani Israel yang meloloskan diri dari Raja Fir'aun. Jadi Bani Israel itu diminta untuk pergi dari Mesir dan meninggalkan Raja Fir'aun. Punya kitab Taurat sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Mempunyai teman yang bernama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nabi yang sangat pintar. Bahkan tidak hanya Nabi Musa saja yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Bahkan para ulama-ulama dari Indonesia itu sempat bertemu dengan Nabi Khidir. Bentuknya seperti apa, Pak? Saya nggak tahu. Cuma diceritakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari itu menggendong Nabi Khidir yang kelelahan habis keliling dunia. Woi, elok ya. Seperti itu. Diceritakan seperti itu. Itu Nabi. Terus Nabi Isa punya mukjizat yang bermacam-macam. Silahkan kalian sebutkan di buku tulis kalian khusus itu satu saja mukjizatnya Nabi Isa. Terus mempunyai wahyu berupa kitab Injil untuk para Bani Israel. Jadi Nabi Isa ini meneruskan estafetnya dari Nabi Musa. Dilahirkan tanpa bapak, akan turun lagi ketika hari akhir sudah datang. Kapan, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan terjadinya, tapi dikasih tanda-tandanya. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang disebut sebagai Khatamun Nabiyyin atau akhir dari sebuah zaman. Ya. Ketika lahir tidak dapat melihat bapaknya karena bapaknya sudah meninggal. Sebelum lahir itu bapaknya sudah meninggal. Umur berapa ya? Saya lupa. Terus mempunyai wahyu yaitu kitab Al-Quran. Bahkan ini menjadi mukjizatnya dari Nabi Muhammad dan sebagai pedoman bagi umat Islam sampai akhir zaman. Terus mempunyai umat yang begitu banyak hingga tak bisa dihitung. Selain mempunyai Al-Quran, mukjizatnya yaitu keluar air dari sela-sela jari, bahkan membelah bulan pun pernah. Ya. Tapi Al-Quran ini adalah sebagai pelengkap dari semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabinya. Selanjutnya untuk tugas di bab ke-8
ini ada dua. Yang pertama yaitu mencari kisah nabi atau rasul, ya, salah satu saja, bebas nabinya siapa, Nabi Adam, Nabi Muhammad, atau nabi yang lain, Nabi Musa, silahkan, bebas, dan ditulis di buku, terus difoto. Selain itu materi bab ke-8, buatlah mind map seperti kemarin, seperti semester ganjil, ya, seperti semester ganjil pas materi dinasti Bani Umayyah, dibuat mind map seperti kemarin itu, terus dikirim ke link Google Form yang ada di deskripsi YouTube Pak Fahri, ya, silahkan dicari di deskripsinya. Di situ ada link, silahkan kalian klik kalau sudah selesai mengerjakan tugas yang Pak Fahri sampaikan ini. Ya, cukup sekian dari Pak Fahri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas yang tadi juga bisa dikirim ke link yang ke email seperti ini, ya, ke email yang muhammadfahri91@gmail.com, yang yahoo-nya jangan, ya. Sekian.